kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita di seluruh dunia, saudara muslim kita. Dan mari kita baca Fatihah minta sama Allah. Mudah-mudahan diri kita, istri, anak, orang tua, keluarga, kita doain biar kita diselamatkan dunia dan akhirat. Dan kapan kita dimatikan sama Allah, semoga dimatikan dalam hati Rasulullah. Al-Fatihah al-Adiniyah wa al-Adiniyah al-Salihah wa al-Adiniyah Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Hadirin, mari kita baca istighfar Rajabnya dulu, yaitu 70 kali. Mudah-mudahan dari pertama kita minta. Enggak, kira-kira di sini masih ada yang punya dosa? Punya, kira-kira dosa punya? Ayo kita istighfar ya di hari pertama bulan Rajab ini. Kenapa? Ada istighfar bulan Rajab istimewa Rajab ini ya. Dari mulai Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang istimewa dari 12 itu ada istighfarnya khusus bulan Rajab. Ya. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna qasidah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi untuk kami fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'ban di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan sampaikan ke bulan Ramadan, wa hasil maqasidah sampaikan maksud kami. Maksudnya berkahnya begini Pak, ibadah itu nyaman ya. Biasanya nggak dikerjain, berkah. Biasanya tahajud nggak pernah bolong ya. Begitu datang Rajab lebih ditambahin, bukan hanya tahajud, istighfar, baca Quran, pokoknya berkah, amalan berkah. Jadi kita minta sama Allah di bulan Rajab ini bisa nutupin kalau mungkin kemarin ada yang salah, punya masalah bulan sebelumnya, dihapus. Wa Sya'ban juga minta berkah. Ulama mengajarkan memperbanyak sholawat. Yang terakhir sampaikan ke bulan Sayyidul Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi banyak umur ya sampai ke bulan Ramadan. Saya juga kaget juga kemarin ada yang ngasih tahu, ternyata di tahun-tahun seperti ini masih ada orang yang umurnya 142 tahun. 142 tahun. Kiai Haji itu bagus Romli ya. Nikahnya umur 60 tahun baru nikah. 142 masih hidup di bawah. Ya, mudah-mudahan di sini juga banyak umur ya. Kita ada umur bukan macam-macam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ayo kita baca istighfar. Rabbil warhamni wa tub alayya. 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 Rabbil warhamni wa tub alayya.
Sabar, ya. Ramadan, udah. Syawal pun tidak. Yang punya duit berangkat haji tapi tahun ini kayaknya berangkat haji nggak bisa. Ya. Dan kejadian di tahun-tahun belakangan ini ternyata ibadah bukan yang penting mau, ya. Buktinya karena ada penyakit sehingga Arab Saudi nggak bisa. Saya punya kawan yang biasanya umroh dia punya untung jutaan rupiah, sekarang dia langsa. Ya. Kenapa? Nggak bisa. Dia udah ada yang harus bayar sekian nggak bisa berangkat. Ya. Ini takdir Allah. Lempengan enak senyum, ya. Lempengan enak tertawa. Nah lempengan nggak enak ya. Yang duitnya kemarin bisa beli mobil apa aja sekarang. Ya Allah ya Rabbi, itu takdir Allah. Ada orang yang habis pegang duit miliaran, ya, tiba-tiba susah. Ya. Ketemu sama kita, nyari duit 50.000 aja susah. Biasanya ceritanya miliaran dulu, ya. Tapi di saat oleh Allah dikurang, dipres sama Allah. Indonesia kurang bagaimana? Indonesia ini termasuk negara kaya raya, apa aja ada, ya. Apa aja ada. Lempengan dibikin miskin sama Allah, miskin juga. Jadi yang bikin miskin bukan Covid, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini selalu saya ingatkan? Allah marah. Kenapa? Hukumnya tidak diperhatikan. Kata Allah, nah yang namanya riba itu haram. Sekarang luar biasa, ya. Bukan saja dikatakan menjadi halal, kayaknya orang berita haram riba itu dianggap biasa aja. Subhanallah dan saudara, ya kita nggak bisa apa-apa. Ibarat dalam satu perahu ada yang bolongin perahu, ya. Dia karena perlu dibolongin perahu. Yang tenggelam bukan yang bolongin perahu, yang nggak bolongin kena juga. Nah seperti kejadian sekarang, orang menghalalkan yang haram, akhirnya apa? Begitu Allah murka, Allah kirim satu hal yang kita nggak inginkan, akhirnya semua terdampak. Bagi orang yang beriman, nggak perlu nyalain siapa. Ada min fadli Rabbi, ini karunia Allah, nikmatnya aja. Kenapa? Siapa yang sabar dalam ujian Allah, niscaya akan secepatnya diangkat ujiannya. Amin. Ya Allah ya Rabb, seperti Nabi Ayub dikasih ujian oleh Allah, keluarganya habis, uangnya habis, hartanya habis, badannya sakit, ya. Bininya minta cerai. Habis-habisan tak? Tapi begitu dia lulus, dia menjadi hamba yang saleh. Di dalam Quran diterangkan begitu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Yang penting hati kita, niat kita tetap baik kepada Allah. Kita terima dah apa semua yang terjadi. Tidak ada yang dari yang lain, semua dari Allah. Kullun min indillah. Katakan oleh kamu Muhammad, semuanya ini min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dari yang lain. Ya. Sebab apa kata dasar tidak ada yang dari yang lain? Sebab iblis aja itu yang ciptain Allah. Iblis hidup yang menghidupkan Allah. Iblis bergerak yang menggerakkan Allah. Bahkan iblis punya strategi untuk menjatuhkan Adam dari surga ke dunia. Memang Allah punya rekayasa. Kalau ibarat wayang, udah terima aja, gimana dalam aja, ya, bagaimana dalam, betul apa betul? Gimana dalam, lempengan lo dijadikan orang kaya, syukuri. Lempengan dijadikan orang sehat, syukuri. Lempengan dijadikan orang sakit, nikmati, ya. Sambil banyak istighfar kepada Allah. Baik Bapak dan Saudara, kita terusin pengajian Riyadhus Shalihin ini. Ya, kita bahas hadis Rasulullah. Insyaallah hari ini kita masukin hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas. Ya. Riwayat dari Abi Yazid namanya Ma'an. Yazid Ibnu Al-Ahnas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Dia, ya, Ma'an tadi begitu juga
Dia, bapaknya, kakeknya, sahabiyuna, semua sahabat Nabi. Maksudnya sahabat Nabi gimana? Hidupnya di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Sahabiyuna. Jadi bapak dan saudara dari mulai bapak, kakek, anak, ternyata taat kepada Rasulullah. Semuanya bareng-bareng beriman, bukan hanya beriman, mereka itu mengikuti apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Para sahabat itu taat banget. Begitu dibilang salat berjamaah, nggak mau tinggal. Kenapa? Saking taatnya. Sebab yang diperintah oleh Allah, orang yang bakal selamat taat Allah, taat Rasulullah. Jadi bapak dan saudara, bagaimana sekarang kita udah taatnya? Lihat di belakang istri kita, lihat di belakang anak kita. Alhamdulillah, kalau semuanya sudah menjalani ketaatan kepada Allah, itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin bil masjid. Ini bapak saya ngeluarin duit, cuman nggak dibilangin berapa. Katakanlah misalnya 50 juta, ditaruh di ketua DKM masjid. Pajak Baitullah, Pak Ustadz Jamal, ada apa? Ini saya mau nitip infak ini 50 juta. Rupanya si anaknya dengar, wah bapak naruh duit di masjid ini, diparahin itu. Ya, orang yang di masjid yang dititipin datangin oleh anaknya Yazid, anaknya Mahan tadi. Setelah dia datang, Pak Ahmad Tuhan, maka aku ambil. Pak Atiyah biha, maka aku datangkan dengannya. Pak Paula, begitu diambil datang ke bapaknya, ayah, ada apa? Ini saya ngambil dari masjid. Bapak naruh duit 50 juta di masjid. Saya ambil, saya perlu. Ini bapak naruh uang di masjid, anaknya tahu diminta sama anak. Akhirnya apa? Wallah ma iyyaka aradtu, bukan kepada Allah yang aku maksud, katanya si Ma'an, bapaknya tadi. Pak Hasan ila Rasulullah, saya ngadu kepada Rasulullah SAW. Pak Bola, Nabi bersabda, laka manawaita, engkau apa yang kau niatkan. Ma yazid, ya yazid, walaka ma'afatta ya ma'an. Jadi kata Rasulullah begini, kamu apa yang kamu niatkan, kamu apa yang kamu ambil niatnya. Jadi si bapak nggak terima, tapi kata Rasulullah, kalau kamu sudah naruh uang di masjid, sudah kamu serahkan ketua DKM masjid, udah jangan bingung, udah niat kamu sampai udah. Bagaimana kalau dihabisin? Itu urusan urus masjid udah. Urusan orang yang infak selesai. Kalau sudah ngasih jangan diotak-atik lagi. Ustaz kemarin saya naruh duit 50 juta dipakai apa? Coba saya pengen perincian. Udah nggak usah udah. Begitu serahin pasang. Ya. Ini untuk bayar tukang kan saya pengen untuk beli keramik. Ini kok untuk sini. Ya Allah ya ribet dah begitu. Pokok niat infak fisabilillah, terserah ketua DKM mau dijadiin apa, usaha apa. Cuman nggak enak kalau dipakai yang negatif, bukan dia, kan kita nggak tahu. Jangan suudzon. Jadi kalau sudah memberi, sudah terus ikhlasin aja. Ya. Saya pernah menerima ada seorang ustaz, duitnya lagi banyak. Pak Kiai nanti saya beli motor. Rupanya gimana Pak Kiai kalau motor yang di rumah aja saya kasih Kiai? Terserah Anda. Begitu saya dikasih motor, kunci, zaman sekarang kan kunci ini nggak pakai kunci itu ya, pakai remote tuh. Remote hilang. Begitu remote hilang orang, akhirnya Pak Kiai maaf ya, kenapa? Istri saya nggak boleh saya ngasih motor ke Kiai. Jadi rupanya dia ngasih Kiai nggak ngomong dulu sama istrinya. Ya ambil Pak.
Presiden adzan bagus apa jelek? Presiden adzan subuh bagus apa jelek? Belum tentu. Gimana dia kan yang tahu hanya Allah. Dibagus-bagusin. Sementara niat belum ikhlas, Allah tak terima. Wa ma umiru kemarin illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Enggak, Pak, biar kerjaannya cakep banget belum tentu. Makanya kita enggak bisa memvonis orang. Wah, itu keren, belum tentu, kita enggak tahu niatnya apa. Jadi ternyata rahasia bagi Allah, orang lain enggak boleh ikut campur. Ya, kalau sudah ngerjain ikhlas kita. Ya. Jadi Bapak dan Saudara, hanya yang diharapkan oleh Allah ikhlas. Mukhlishina lahud-din. Enggak ada yang diharap kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hari ini, Pak, siapa yang berpuasa sunnah, keuntungan pahalanya sudah jelas kita cari dengar dari ulama begitu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa puasa sehari atau 3 hari atau 10 hari, apa yang kita kuat. Ya. Yang enak berapa hari? Yang enak berapa? Ada yang 10 hari dari A sampai 10 ada. Ya. Kalau saya yang enak sehari ya. Kalau saya enak, saya cerita yang enak. Yang enak sehari. Yang penting saya bekerjain, kan gitu. Lupa bahwa sebetulnya yang penting keuntungan itu yang kita ingin dapat. Bukan yang penting saya kerjain. Sebab keikhlasannya itu yang dinilai oleh Allah, yang bakal diupahin nanti di akhirat nanti. Apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang ada napasnya bakal mati. Karena akan kami sempurnakan upah kamu sekalian pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itu orang yang beruntung. Tidaklah kehidupan ke dunia ini kecuali kesenangan yang itu. Jadi itu, Pak. Karena Allah akan menyempurnakan. Itu udah capek, Pak, dari umur 15 tahun sampai sekarang. Ibadah terus. Ini kan ada yang umur 50 tahun. Berarti kalau dari 15, 35 tahun sudah ibadah, capek. Semua ada tulisannya rapi. Tanggalnya, jamnya, ikhlasnya, tidak ikhlasnya, itu luar biasa. Kalau kita nilai orang udah rajin, tapi jalannya kenapa? Bagaimana? Itu Allah. Allah tahu persis. Ini sholat subuhnya karena siapa? Ada orang baca Quran ingin dapat duit, bukan dapat ridho Allah. Ini amalan menggampangin rezeki. Ya. Amalan menggampangin rezeki. Ya Roza, ya Roza, ya Roza. Semalaman dia baca. Ya Roza, tapi kerja kagak. Ya Roza, ya Roza. Memang Allah yang bagi rezeki, tapi kerja enggak. Pokoknya ya Roza lah. Tulisannya kalau baca sekian mendatangkan sekian. Dia baca, berarti bacanya bukan karena Allah, bacanya adalah karena Allah. Makanya kelihatannya itu amal akhirat, ternyata dapatnya dunia. Ada orang kelihatannya amalan dunia, tapi sebetulnya dia ngamalin akhirat. Jadi pentingnya ada seorang remaja yang dia punya titel baru umur 25 tahun jadi seorang dosen. Sementara ternyata orang tuanya orang tua miskin. Kok bisa begitu? Itulah pertolongan Allah. Rintis terus belajar, selalu dapat ranking pertama terus, sampai S1 pertama, S2 pertama. Begitu ditanya, kenapa kok tidur di masjid? Perhatikan, Pak. Kenapa kok tidur di masjid? Pertama orang susah, tapi di masjid bukan tidur, dia ngepel masjid. Dia jadi muadzin di masjid. Dia bilang, Pak, ungkapan hatinya, saya ingin selalu berdekatan dengan Allah. Ya. Sebab orang yang menggantungkan hatinya di masjid, dia nanti nggak kepanasan. Di saat orang kepanasan, itu orang yang hatinya di masjid nggak kepanasan. Ya Allah.
Jadi begitu ditanya jawabannya begitu, bukan karena enak-enakan di masjid, dia ingin dekat sama Allah. Orang miskin jadi orang kaya, bahkan penemu, ya, dia temukan satu pengetahuan, keilmuan bahwa itu kalau pagi ada embun, ternyata embun itu bisa dijaring, embun bisa ditangkap, panen embun. Begitu dibuat sedemikian akhirnya diturunkan, akhirnya bisa mengaliri beberapa tanya. Itu seorang remaja dari Indonesia, dia menemukan penangkapan embun. Karena embun adalah air ditangkap. Subhanallah. Tapi begitu ditanya kenapa di masjid, dia bersihin Baitullah, masjid. Jadi bapak orang biasa, tapi yang dia bersihin adalah Allah pencipta alam. Kalau bapak nonton di masjid, ingat ini rumah Allah, jangan macam-macam. Sampai Nabi bilang, Pak, kita ngikut begini, disebutin nama Nabi, itu sudah satu dosa. Jadi masjid kita jaga, insya Allah. Jadi bapak dan saudara, keterangan dari hadis Rasulullah SAW ini membuat kita bahwa kita perlu mempersiapkan diri supaya jangan kita nekat. Yang namanya nekat kan gitu. Bagaimana entar? Balik tuh, jangan bagaimana entar. Entar bagaimana? Kalau bagaimana entar nekat. Kalau entar bagaimana siapa yang berbekal? Ada orang pergi ke Bali bawa duit pas-pasan, akhirnya apa? Gak bisa pulang ke rumah. Susah. Belum lagi di jalan susah. Di mana susah? Apalagi jalan kita ke akhirat jauh. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah bapak-bapak ngaji duduk nemenin saya bahas Al-Quran, bahas hadis Rasulullah. Kita ingin dengan perbuatan kita ini kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang kedua ini Ali wa an Abi Ishaq, dari bapaknya Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Ahadul asyarati al-masyhuri lahum bil jannah, salah satu orang dari 10 orang yang dijamin ahli surga masih hidup. Jadi ada orang masih jalan-jalan, masih ke pasar, masih punya istri, masih punya anak, punya kegiatan, tapi sudah dijamin engkau daripada ahli surga. Subhanallah. Ya, enak banget kalau kita dijamin begitu. Kalau kita sih nggak ada jaminan, nggak usah jamin, nggak ada jaminan belum misalnya. Makanya kita berjuang juga. Ya. Mudah-mudahan perjuangan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ya'uduni amma ijjatil wajah min wajah istadabi, saat aku sakit keras. Jadi saat lagi sakit keras ditengokin sama Nabi. Nabi silaturahmi nengokin orang sakit. Akhirnya si Sa'ad nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagami minal wajai, sakit saya udah parah banget. Maka apa yang kau lihat? Wa ana malik, sementara saya adalah miliarder, milioner. Wala yarithuni illa ibnatun, enggak ada yang mewarisi kecuali anak saya perempuan. Apa atas sedekahku bitul mali? Boleh enggak saya sedekahkan 2/3 hartaku? Jadi begitu Pak. Orang kaya nanya sama Nabi mau sedekah. Bukan sedekah 10 juta, bukan sedekah 50 juta, tapi ngomong harta saya banyak. Katakanlah hartanya 1 M. Bagaimana kalau 2/3 saya sedekahkan? Kemana sedekahnya? Di jalan Allah. Pertanyaannya, kenapa saat begitu semangat banget tentang sedekah? 2/3 dari harta berarti sekitar 700 juta mau disedekahkan. Apa jawab Nabi? Jangan.
kita menghibah harta kita, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, kalau lebih dari sepertiga boleh diminta lagi. Ya. Sebab itu adalah aturan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Fatuludu ya Rasulullah, qala atuludu wa tuludu katsir." Sepertiga itu sudah banyak banget. Au kabir, innaka antada waradaka aghniyaan khairun. Kau meninggalkan anak istri dalam keadaan kaya, ya itu adalah lebih baik min antada rahul, daripada kamu meninggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin, ya takafafuna nas, minta-minta kepada orang. Wa innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga kita sedekah kepada istri. Jadi bapak udah nyiapin beras untuk sebulan, nyiapin kerupuk, nyiapin minyak, muahnya kepada keluarga. Begitu dimakan sama istri, itu ada nilai. Yang penting niatnya apa? Kamu kok beli pisang? Ya, istri saya senang pisang. Niatnya dalam hati ingin memberi sesuatu kepada keluarga yang menyenangkan. Subhanallah. Jadi bapak dan saudara kata, sampai ngasih makan istri, makan anak, semuanya dinilai sedekah, nggak ada yang sia-sia. Sampai ada orang pak lagi makan ayam, masih banget sama ayam, ada kucing tuh. Yang enak kita kasih tulangnya apa dagingnya itu kucing. Katanya makan habisin, tulangnya dilempar. Tapi ada nih orang ini udah ketiga ya lupa, dia makan, disobek itu dagingnya, dilempar itu kucing. Ya Allah. Ini kan enak banget, justru enak ini yang ngingin orang ini Allah senang sama kita. Ada lagi pak orang lagi makan makanan yang manis, melihat semut lagi pada jalan gitu, diambil makanan, ini semut. Akhirnya semut berhubung daripada apa yang disedekahkan. Ini nama niatnya apa? Sampai ada sabda Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan sayang kepadanya. Tapi lihat, bukan dari kerjaannya, tapi karena apa di hatinya. Ada orang minta-minta di rumah kita sehari 5 kali. Ada yang suka minta-minta enggak di kampung kita? Ada ya? Sehari enggak 10 kali. Kadang-kadang seharian kagak. Kemarin Pak, saya melihat sendiri. Saya mau berangkat naik motor. Ini orang jualannya, jualannya itu belut, diplastikin, dijual sambil rumah saya. Ada orang yang pakai topeng yang gede banget, yang joget-joget anak kecil. Dia bukan minta, nak sini, nak sini. Diambilin dari tasnya dia dagang belut kan. Saya lihat kalau nggak salah nggak 20.000, 50.000. Saya senyum, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini orang dagangan sederhana, tapi urusan sedekah lebih berani. Kenapa? Dia yakin apa yang dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya benar bahwa hati sampai diungkapkan ke dalam kehidupan orang tua kalau mesen nama anaknya pasti yang disebut hati. Hati-hati nak. Hati-hati. Enggak ada yang nyebut kaki-kaki, nah enggak ada. Jidat-jidat, nah enggak ada. Atau otak-otak, nah enggak, yang disebut hati-hati. Dan sampai kalau orang sudah punya hatinya bagus, Allah, ini orang luar biasa. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah termasuk sahabat Nabi yang memiliki hati sangat-sangat luar biasa. Yuk kita belajar sama mereka orang yang mereka sudah dijamin selamat, ya, sehingga apa? Amal ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Ini Bapak, mudah-mudahan hari ini yang kebetulan badannya sehat puasa. Ada yang nanya, Pak Kiai, kalau sakit puasa boleh nggak? Sakit puasa boleh nggak? Jawabannya boleh. Cuman nggak puasa boleh.
Yang mereka adalah orang yang dicintai dan dikasihi baginda Rasul Nabi bersabda Muhammad SAW. Jadi Bapak dan Saudara, apa saja yang kita lakukan semua ada penilaian selama ada di hatinya niat yang baik. Kelanjutan daripada hadis Rasulullah SAW yaitu mereka seorang sahabat tadi minta didoain supaya nanti menjadi orang penting di negara ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa kalau doa itu diminta nanti banyak fitnah. Jadi ada seorang sahabat ingin jadi karyawan, kata Nabi udahlah yang ini aja. Jadi karyawan itu ujiannya banyak. Ya. Kalau punya pimpinannya adalah tukang korupsi, biar dia cuma jadi office boy bisa bermasalah. Ya. Namanya korupsi, begitu nyolong office boy dia. Kata pimpinan dia mau pecah loh. Gara-gara punya pimpinan yang gak benar, akhirnya apa? Bermasalah dirinya. Yang paling enak apa? Kata Nabi dia udah jalanin jadi pengusaha sampai menggambarkan Nabi rezeki yang halal thayyibah jadi pedagang. Ya. Pedagang yang jujur nanti di akhirat bersama orang-orang saleh, bersama orang siddiqin. Ya. Cuman banyak yang nggak bisa dagang, kenapa? Modalnya pas-pasan. Ya. Modalnya pas-pasan. Dapat untuk 50.000 kebutuhan rumah tangga 100. Lama-lama tuh modal bukan nggak bisa dagang, modalnya kecil. Mau minjem uang riba nggak berani. Kenapa? Haram. Akhirnya apa adanya. Di sini Bapak dan Saudara. Kalau pengusaha luar makin maju, kenapa? Minjem bank mana aja dia nggak ada masalah. Minjem 1 miliar, 10 miliar, ya. Sampai triliun dulu yang namanya editansi. Ya. Orang mana tuh editansi? Orang mana? Orang bojong bulur atau bojong? Nggak ketemu tuh editansi. Bawa lari 1,3 T. Kira-kira udah mati masih hidup ya? Ya. Udah urusan Allah yang perlu kita urusin hati kita, keikhlasan kita, bukan sekedar ikhlas, tapi yang kita keluarkan ini pantas gak? Ada seorang ulama Pak, beliau sekarang punya pondok pesantren, mungkin kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Kata beliau apa? Bagusan mana sedekah 10.000 sama 1.000? 1.000 ikhlas, 10.000 nggak ikhlas. Jamaah bilang yang bagus yang mana? 1.000 ikhlas. Jangan dibahas banyak 1.000 ya udah pasti ikhlas. Yang 10.000 nya nggak ikhlas, ada 1.000 nya tuh ada yang ikhlas itu. Makanya yang 9.000 didoain, mudah-mudahan jadi ikhlas. Sama tuh sedekah 1 juta sama 10 juta. Oh 1 juta nih ikhlas, 10 juta makanya kita doain yang 9 juta biar ikhlas. Sebab kalau bangun sesuatu nunggu ikhlasnya, ikhlas itu diartikan yang kita nyaman gitu. Ikhlas kayaknya enak banget, bukan. Ikhlas itu berjuang melawan kemauan nafsu. Kata nafsu segini aja, kata kita enggak. Sampai ada seorang ustaz saya tanya, kenapa ini jadi orang kaya begini? Begini sejarahnya Pak Kiai. Saya punya rumah. Rumah saya sedekahin, ya. Rumahnya disedekahin. Akhirnya apa? Sekarang jadi orang miliar, ya. Jadi orang kaya. Cuman saya belum tanya secara detail gimana cerita. Cuman dia ngomong, saya sedekahin rumah saya. Ya. Jadi kalau menurut ikhlas kan yang bukan di 10 juta, lah rumah nilainya ratusan juta. Wah, Pak ikhlas ini. Ini dia Bapak dan Saudara. Ya, jadi persoalan ikhlas adalah persoalan penting bagi hidup kita. Ayo kita belajar terus dan terus belajar. Insya Allah mudah-mudahan sampai kita kepada orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk baca Fatihah sekali lagi. Di bulan Rajab ini sebulanan mudah-mudahan kita semangat ibadah kita. Amin. Ya Allah mudah-mudahan
masjidah ya rabbana lakal hamdu ya rabbi sultan sayyidina Muhammad rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama rabbi ij'alna muqima shalawat wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ya Rabb di hari pertama bulan Rajab ini kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah mudahkan dalam segala urusan kami ya Allah bimbing kami istri kami anak kami keluarga besar kami bimbing agar semuanya menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau selamatkan dunia dan akhirat matikan kami husnul khatimah kami mohon ya Allah beri kesempatan saat kematian kami lidah kami bisa